Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Aulia Pahlevi dengan NIM 101142354. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SPT, Short Process Time. Apa sih yang dinamakan dengan SPT atau Short Processing Time? Adalah salah satu metode penjadwalan yang digunakan dalam manajemen produksi untuk menentukan urutan pekerjaan berdasarkan waktu pemrosesan yang lebih singkat. Tujuannya adalah untuk meminimalkan waktu tunggu dan mempercepat penyelesaian pekerjaan sehingga berpotensi mengurangi keterlambatan dan biaya operasional. Kemudian, apa sih fungsi dan tujuan dari SPT ini? Yaitu yang pertama adalah fungsi SPT. 1. Pengaturan prioritas pekerjaan yang berfungsi untuk menetapkan prioritas dalam penjadwalan pekerjaan berdasarkan waktu pemrosesan. Dan yang kedua adalah optimalisasi sumber daya. Dengan metode ini, perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang tersedia dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi keterlambatan penyelesaian. Dengan metode ini mampu memiliki waktu pemrosesan yang pendek sehingga perusahaan dapat mengurangi resiko keterlambatan dalam produksi. Nah, tujuan SPT yaitu yang pertama adalah meningkatkan efisiensi operasional. SPT ini bisa bertujuan untuk mengurangi waktu penyelesaian pekerjaan dengan memprioritaskan tugas-tugas yang memiliki waktu pemrosesan lebih singkat. Kemudian tujuan SPT yang kedua adalah mengurangi biaya operasional dengan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat. Nah, metode ini dapat diharapkan untuk menurunkan biaya operasional. Lalu apa sih kelebihan dari SPT ini untuk perusahaan? Yaitu yang pertama adalah pengurangan waktu penyelesaian. Dengan menggunakan metode ini, penyelesaian pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih singkat, yang berkontribusi untuk mengurangi waktu total pengerjaan proyek. Kemudian yang kedua adalah untuk efisiensi produksi. Dengan metode ini juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan utilisasi sumber daya. Dengan metode SPT ini dapat membantu dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada karena pekerjaan diselesaikan lebih cepat. Lalu bagaimanakah proses penerapan SPT ini dalam sebuah perusahaan? Yaitu yang pertama adalah berdasarkan waktu proses pengerjaannya yang diurutkan dan dijadwalkan berdasarkan waktu pemrosesan dengan prioritas diberikan kepada tugas yang dapat diselesaikan lebih cepat. Dan yang kedua adalah ada analisis data pekerjaan. Sebelum penjadwalan dilakukan, data tentang waktu pemrosesan setiap pekerjaan dianalisis dahulu untuk menentukan urutan pengolahan. Dan yang ketiga adalah implementasi di lapangan. Berdasarkan SPT yang diterapkan, pekerjaan dilakukan sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Kemudian yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Dengan metode SPT ini, perusahaan perlu melakukan pemantauan untuk mengevaluasi apakah penjadwalan yang diterapkan efektif dalam mengurangi waktu penyelesaian dan biaya operasional. Lalu permasalahan-permasalahan apa sih yang dapat diselesaikan dengan SPT ini adalah yang pertama dengan masalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Dengan yang nomor 2 adalah peningkatan biaya operasional, dan yang ketiga adalah efisiensi sumber daya, dan yang keempat adalah mengurangi penumpukan pekerjaan. Pada data yang ada di sini saya mempunyai tabel hasil perhitungan rata-rata menggunakan metode SPT. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Yaitu untuk mencari penyelesaian rata-rata pada tabel 8, yaitu dengan jumlah pekerjaan yang bertotal 2.537 dibagi 101 pada waktu penyelesaian rata-rata.
yang sama dengan 25 pekerjaan. Berarti kita menemukan 25 pekerjaan. Kemudian bagaimana menghitung waktu penyelesaian rata-ratanya, yaitu dengan 2537 tadi dibagi dengan 25, kita temukan yaitu 101,48 dan dibulatkan menjadi 101. Kemudian untuk perhitungan utilitasnya, kita menemukan 194 dibagi 2537 yang menghasilkan 0,076 atau kalau dipersenkan menjadi 0,76 saja. Kemudian untuk keterlambatan rata-ratanya kita bisa menggunakan rumus 45. 45 itu keterlambatan dibagi dengan 25 pekerjaan yang sudah kita temukan tadi dengan hasil 1,8. Lalu untuk nilai rata-ratanya yaitu waktu penyelesaian itu semua ditotal kemudian dibagi menjadi 12 bulan sama dengan utilitas, jumlah pekerjaan rata-rata, dan keterlambatan pekerjaan rata-rata. Lalu apa faktor-faktor penjadwalan tenaga kerja? Yaitu yang pertama adalah dengan paparan kebisingan. Faktor ini menjadi salah satu batasan ergonomi yang diukur. Kemudian yang kedua adalah ada konsumsi energi. Faktor ini juga mengacu pada tingkat energi yang digunakan oleh pekerja saat menjalankan tugas mereka. Dan yang ketiga ada karakteristik pekerjaan. Kasus ini pekerjaan yang berulang dan menonton yang bisa berdampak pada stres dan kelelahan pekerja. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi kesejahteraan. Faktor kesejahteraan pekerja juga menjadi perhatian utama dengan tujuan untuk mengurangi resiko kesehatan jangka panjang. Dan ini adalah jurnal referensi yang menjadi acuan saya dalam membuat presentasi. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.